Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Egi Effendi dari kelompok 7. Kami di sini akan menjelaskan konsep turunan parsial dan penerapannya. Ini beranggotakan saya sendiri Egi Effendi, terus ada Sherlyn Natalia, Trinita Hudianala, dan Cevinoka Prasetya. Oke. Turunan parsial. Turunan parsial adalah turunan suatu fungsi multivariat terhadap suatu variabel sementara variabel lainnya dianggap konstan. Lalu untuk fungsinya ada x, y, z, 4x pangkat 2 y dikurang 2x z pangkat 2 tambah 5y pangkat 3 z. Yang pertama, hitung dulu turunan parsial terhadap x. Yang pertama, df dibagi dengan dx, yaitu 8xy dikurang 2z pangkat 2. Yang kedua, hitung turunan parsial terhadap y. Yang pertama, lalu df dibagi dengan dy sama dengan 4x pangkat 2 tambah 15y pangkat 2z. Yang ketiga, hitung turunan parsial terhadap z. df dibagi dz sama dengan min 4xz tambah 5y pangkat 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada fungsi multivariabel, di mana fungsi multivariabel adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Dalam ekonomi, fungsi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Turunan parsial dari fungsi multivariabel menunjukkan dampak perubahan masing-masing variabel terhadap hasil. Next. Contohnya di mana fungsi produksi Q sama dengan F, L, K atau fungsi permintaan Q D sama dengan F, P, I. Turunan parsial dari fungsi multivariabel menunjukkan dampak perubahan masing-masing variabel terhadap hasil. Contohnya, fungsinya itu ada Q D sama dengan 100 dikurangi 3P ditambah 0,8 I, di mana Q D adalah jumlah permintaan, kemudian P adalah harga barang, dan I adalah pendapatan konsumen. Kemudian ditanya hitung turunan terhadap P, kemudian hitung turunan terhadap I, dan kemudian hitung nilai permintaan jika P sama dengan 20 dan I sama dengan 50. Hal pertama yang dilakukan yaitu turunan parsial terhadap P menggunakan rumus dQD per dP sama dengan minus 3. Kemudian turunan parsial terhadap I, di mana dQD per DI sama dengan 0,8. Kemudian cari nilai permintaan jika P sama dengan 20 dan I sama dengan 50. Berarti QD sama dengan 100 dikurangi 3 dikali 20 ditambah 0,8 dikali 50 sama dengan 80. Oke, selanjutnya ada elasticity of demand, di mana elastisitas permintaan itu mengukur suatu sensitivitas permintaan terhadap perubahan faktor tertentu, seperti harga atau pendapatan. Next. Rumus elastisitas harga itu ada di EP sama dengan di QD dibagi DP dibagi QD dibagi P. Lalu ada rumus elastisitas pendapatan, itu ada EI sama dengan DQD dibagi DI dibagi QD dibagi I. Lalu permintaan elastis itu akan terjadi apabila E lebih dari sama dengan 1 dan permintaan elastis akan terjadi apabila E kurang dari 1. Contoh soal, terdapat fungsi permintaan QD sama dengan 200 min 4P plus 1,2 I. Yang pertama, hitung elastisitas harga EPI jika P sama dengan 25 dan QD sama dengan 100. Yang kedua, hitung elastisitas pendapatan jika, EI jika I sama dengan 40 dan QD sama dengan 100. Maka penyelesaiannya DKD per DP sama dengan minus 4, maka EP sama dengan minus 4 per 100
per 25 sama dengan minus 4 per 4 sama dengan minus 1. Maka permintaan bersifat unit elastis terhadap harga. Penyelesaian kedua, DKD per DI sama dengan 1,2, maka EI sama dengan 1,2 dibagi 100 per 40 sama dengan 1,2 dibagi 2,5 sama dengan 0,48. Maka dari itu hasilnya permintaan bersifat inelastis terhadap pendapatan. Yang terakhir, optimasi terbatas. Optimasi terbatas bertujuan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi target dengan batasan tertentu. Metode Lagrange, yaitu L variabel 1 variabel 2 lambda sama dengan fungsi utilitas ditambah lambda dikali fungsi batasan, digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan menambahkan fungsi batasan ke fungsi target. Next. Berikut contoh soalnya. Sebuah perusahaan memiliki fungsi produksi Q sama dengan X pangkat 0,5 dikali Y pangkat 0,5 dengan X-nya modal dan Y-nya tenaga kerja, yang memiliki fungsi batasan biaya C sama dengan WX ditambah RY, dengan C adalah total cost sebesar 200, W adalah upah tenaga kerja sebanyak 10, dan R adalah biaya modal sebanyak 20, dengan keterangan X dan Y-nya sama seperti fungsi target. Ditanyakan hitung X dan Y yang memaksimalkan output Q, dan yang kedua hitung nilai maksimal Q. Yang pertama, kita memasukkan dua fungsi tersebut ke fungsi Lagrange menjadi L sama dengan X pangkat 0,5 dikali Y pangkat 0,5 ditambah lambda dikali 200 min 10X min 20Y. Lalu fungsi Lagrange tersebut diturunkan terhadap X, Y, dan lambda. Ketika diturunkan terhadap X, maka fungsi Lagrange-nya menjadi 0,5X min di pangkat min 0,5 dikali Y pangkat 0,5 min dikurang 10Y sama dengan 0. Kita menemukan fungsi lambda yang pertama, yaitu lambda sama dengan 0,5X pangkat min 0,5 dikali Y pangkat min 0,5 dibagi 10. Lalu yang kedua diturunkan terhadap variabel Y menjadi 0,5X pangkat 0,5 dikali Y pangkat min 0,5 dikurangin 20 lambda sama dengan 0. Kita menemukan fungsi lambda yang kedua, yaitu lambda sama dengan 0,5X pangkat 0,5 dikali Y pangkat min 0,5 dibagi 20. Yang terakhir kita menurunkan fungsi Lagrange terhadap lambda, yaitu min 200 min 10X min 20Y sama dengan 0. Dengan kita menemukan fungsi yang terakhir, yaitu Y sama dengan 200 min 10X per 20. Next. Selanjutnya kita menggunakan fungsi turunan pertama dan turunan kedua untuk mencari nilai X dan Y-nya, yaitu nilai persamaan 1 sama dengan nilai persamaan 2, berarti 0,5X pangkat min 0,5 dikali Y pangkat 0,5 per 10 sama dengan 0,5X dikali 0,5X pangkat 0,5 dikali Y min 0, pangkat min 0,5 dibagi 20. Kita dibagi 0,5 untuk menghilangkan 0,5 nya di depan, jadinya fungsinya itu X pangkat min 0,5 dikali Y pangkat 0,5 sama dengan X per 10 sama dengan X pangkat 0,5 dikali Y pangkat min 0,5 per 20. Kita mengalihkan kedua ruas dengan 20 agar pecahnya hilang, maka menjadi 2X pangkat min 0,5 dikali Y pangkat 0,5 sama dengan X pangkat 0,5 dikali Y pangkat min 0,5. Lalu kita mensatu ruaskan variabel yang sama, maka persamaannya menjadi 2X pangkat 0,5 dikali X pangkat 0,5 sama dengan Y pangkat 0,5 dikali Y pangkat 0,5. Ditemukan hasil akhirnya 2X sama dengan Y. Lalu untuk menemukan nilai X dan Y nya kita substitusikan fungsi yang tadi ke
fungsi batasan, yaitu C sama dengan WX per tambah RY. Selanjutnya 200 sama dengan 10X tambah 20 dikali 2X karena Y sama dengan 2X. Maka ditemukan 200 sama dengan 50X, berarti ditemukan X nya sama dengan 4 dan Y nya sama dengan 2. Lalu untuk menjawab pertanyaan terakhir, kita hanya mensubstitusi nilai X dan Y nya ke persamaan target, yaitu Q sama dengan 4 di pangkat 0,5 dan dikali 2 pangkat 0,5 sama dengan 2,83. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan pada penyampaian materi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.